apa. Nah ya, jadi itu kan, itu kalau kayak iklan itu kan salah satu sarana perusahaan berkomunikasi dengan konsumen, ya kan? Gimana dia menawarkan barangnya supaya konsumen tertarik terus akhirnya beli, ya kan? Nah itu makanya komunikasi ini penting kalau kita mau mempromokan barang kita. Jadi di sini langkah-langkahnya mengidentifikasi target audience. Nah misalnya kayak mbak-mbak apa namanya, targetnya kayak dulu kan saya pernah bilang kalau target atau pangsa pasarnya anak kecil tapi bikin iklannya diiklankan pada saat malam hari, kita kira bakalan efektif apa enggak. Nah itu kita harus tahu target audiens kita siapa, sasaran kita siapa, yang penting. Terus menentukan tujuan komunikasinya itu untuk apa. Kan ada komunikasi yang untuk mengajak atau memberikan info, macam-macam jenisnya. Nah itu mau bikin yang kayak gimana. Terus merancang pesan itu kan nggak yang bertele-tele panjang, tapi yang gimana caranya sedikit tapi pendek kata-katanya atau apa-apanya, tapi sudah paham orang-orang. Pernah nggak lihat iklan, ada satu iklan di TV 5 menit? Pernah tahu nggak? Satu iklan yang menawarkan satu produk sampai 5 menit. Nah, tapi kalau berulang-ulang kan mainnya kan nggak sampai 5 menit, Mbak. Beda loh ya, maksud saya itu 5 menit itu satu iklan, bukan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang kan beda cerita. Tapi kan intinya kan dia cuma sebentar tapi diulang bolak-balik gitu toh. Beda, maksud saya yang benar-benar 5 menit, satu kali iklan 5 menit, nggak diulangi. Pernah tahu nggak? Kelamaan kan orang jadi bosen, ini apa sih? Apalagi kalau misalnya lagi nonton sinetron lagi seru-serunya, sampai bosin nanti ibu. Apa sih gak main-main kan kadang gitu biasanya ibu-ibu. Makanya kalau bikin iklan itu biasanya ndak yang panjang-panjang. Iya tapi biasanya juga ndak terlalu panjang, Mbak. Rata-rata iklan itu paling nggak 2 menitan lah maksimal biasanya. Itu aja orang sudah gimana, kecuali ada lagi bentuk promosi beda, mereka bikin mini movie, itu bisa. Ada yang pernah tahu itu iklannya apa ya, Toyota apa ya, ada yang penggemarnya Lee Min Ho nggak? Ya itu kan dia apa tuh, Toyota bukan sih? Nah dia promosiin mobil Toyota baru dibikin mini movie, nah itu beda lagi. Jadi dia bukan bukan ditampilinnya bukan di kayak iklan-iklan di jeda-jeda di acara di TV, tapi dia memang promonya berupa mini movie, itu beda lagi. Jadi tergantung memang jenis-jenis iklannya tuh mau seperti apa. Kalau mini movie kan pasti dia agak lama, tapi juga nggak full movie kayak sampai 2 jam ya enggak. Paling enggak 10 menit apa sampai 15 menitan itu satu movie. Ada juga biasanya berlanjut. Ada yang dibikin cerita. Dulu ingat nggak iklannya apa? Itu Soquin apa Rinso ya? Pernah inget nggak dulu yang sampai ditanya yang punya anak kembar, terus habis itu ada kuis mau anak kembar ini dikasih nama siapa, itu Rinso apa Soquin ya? Masa Sulf? Kayaknya bukan Sulf.
Iya, jadi ada sambungannya, bersambung kayak satu, dua, tapi masih ceritanya masih nyambung itu bisa. Jadi tergantung kan gimana caranya bisa menarik perhatian konsumen. Kayak gitu kan biasanya kalau bersambung kan orang jadi penasaran. Ini apa ya kira-kira lanjutannya kan kayak gitu. Rinso ya, saya lupa ini. Tapi bagus sama indah nggak sih nama bayi kembali? Kok lupa? Nggak tahu Rinso, nggak tahu Sokwin, saya lupa. Pokoknya sabun cuci. Kayak gitu. Jadi macam-macam. Pokoknya intinya, oh iya kayak line AADC itu juga kan termasuk dia ngiklankan produk lain apa nama produk lainnya apa sih alumni SMA bukan sih alumni apa nah itu dia promonya pakai short movie kayak gitu. Nah biasanya yang dicari biasanya artis-artis terkenal atau kalau misalnya dia produk kesehatan mungkin bisa dokter yang memang ahli di bidangnya atau kalau misalnya produk-produk olahraga kasih atlet siapa nah itu jadi tergantung saluran komunikasinya mau seperti apa terus jumlah anggarannya juga biasanya perusahaan itu berani mengeluarkan uang banyak untuk promosi karena biasanya semakin banyak promosi kan produk kan semakin dikenal oleh masyarakat nah itu bisa menarik masyarakat untuk membeli produk kita makanya banyak perusahaan yang berani mengeluarkan biaya banyak hanya untuk promosi terus menentukan bauran promosi, mengukur hasil promosi, sama mengelola dan mengkoordinasi komunikasi. Di sini, masuk. Ini bauran komunikasi itu ada advertising, personal selling, sales promotion, public relation, word of mouth, sama direct marketing. Nah, yang paling ampuh dan paling murah yang mana yuk? Dari bauran promosi ini. Yang tahu enggak? Yang paling ampuh sama paling murah buat perusahaan. Halo? Dari bauran komunikasi pemasaran ini yang mana yang paling ampuh sama murah? Iya, yang paling murah ya word of mouth dari mulut ke mulut. Itu kan sebenarnya perusahaan nggak keluar duit apa-apa kan? Itu konsumen sendiri ketika dia merasa puas sama produk kita, dia dengan senang hati mempromokan ke orang. Sebenarnya mbak-mbak sama mas-mas ini sering melakukan word of mouth. Saya habis makan, terus habis itu besoknya cerita, aku kemarin makan di tempat A misalnya, enak banget itu wes. Kamu coba entah ke sana, nah itu tuh sudah termasuk promosi. Sering nggak ngelakuin kayak gitu, ayo. Nggak mungkin, saya yakin nggak ada orang yang nggak pernah kayak gitu. Pasti. Secara nggak sadar pasti ngomong, enak itu. Oh kemarin ada diskonan nih di situ, aku dapat banyak barang misalnya diskonnya sampai 75%. Nah, itu kan salah satu